Love. Nahulog. Berpacaran selama 2 tahun, kadang-kadang setiap pria diuji dengan caranya masing-masing. Ada yang diuji kesabarannya, ada yang diuji kesetiaannya, dan lain sebagainya. Di video kali ini mengisahkan seorang pria yang diuji kesabarannya agar tidak bercocok tanam sebelum menikah dengan pacarnya, walaupun mereka telah menjalani hubungan selama 2 tahun. Namun di balik itu semua, ternyata ada beberapa masalah yang membuat pria ini menjadi depresi, sampai-sampai yang diuji bukan hanya kesabarannya aja, tapi juga merenggut keperkasaannya. Ya, bagaimanakah cerita film ini selanjutnya? Oke, langsung aja. Ini dia kisah singkatnya. Cerita film diawali dari seorang pria bernama Eddie yang terbangun dalam keadaan ereksi. Tadi malam, Eddie ternyata menonton koleksi film biru milik ayahnya yang bernama Mito. Dan gara-gara hal itu, Eddie jadi bermimpi indah, yaitu bercinta dengan artis film dewasa yang sangat seksi. Buti hindi nagiging color green. Dalam kehidupannya, Eddie sebenarnya punya pacar cantik yang bernama Susan. Namun sayangnya, Susan gak pernah mau diajak bercocok tanam sampai mereka menikah. Sebenarnya, Eddie dan Susan punya rencana untuk menikah jika Eddie udah lulus dari fakultas hukum. Oleh karena itu, Mito meminta Eddie agar cepat lulus karena Mito ingin segera punya cucu. Casey, kailan pa talaga gagraduate? Gusto ko na mag-apo. Soon after ng wedding namin. Sa honeymoon na lang daw. Adegan film kemudian beralih sebentar ke sebuah ruang sidang yang memperlihatkan pacar Eddie bernama Susan yang telah menjadi seorang pengacara. Di pengadilan ini, Susan membela kliennya dari seorang terdakwa bernama Alvaro yang selama ini telah menjual anak-anak di bawah umur sebagai pekerja esek-esek. Jadi Alvaro akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Setelah selesai mengikuti sidang, Susan lalu bertemu dengan Eddie di sebuah restoran untuk merayakan hari jadi mereka yang kedua tahun. Susan ternyata juga berharap kalau Eddie cepat lulus dan menjadi pengacara. Karena selama ini ibu Susan mengira kalau mereka sering bercocok tanam, sehingga Susan jadi ingin buru-buru menikah dengan Eddie. Ang mahalaga makagraduate ka this year. Pero can you give us some wine first? Di malam harinya, Susan kemudian mengantar Eddie pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena Eddie merasa stres dengan harapan Susan dan ayahnya. Gara-gara mabuk berat, Eddie jadi bermimpi kalau Susan datang ke kamarnya dengan penampilan seksi untuk mengobati rasa stresnya dengan mengajaknya bercocok tanam. Keesokan paginya, Eddie kembali bangun dengan kondisi ereksi, dan di waktu yang sama, dia mendapat telepon dari Susan yang ingin mengajaknya untuk mencari tempat pesta pernikahan tanpa menunggu Eddie lulus kuliah. Namun hari itu, Eddie ada janji dengan temannya bernama Jim untuk belajar tentang skripsinya, sehingga Eddie akhirnya memberitahu Jim kalau mereka akan belajar lewat telepon. Oo naman, kaso... Bro, don't get mad pero... Sesampainya di tempat tujuan, Eddie malah sibuk mendengar penjelasan Jim tentang skripsinya, dan dia jadi nggak konsen mendengar rencana pesta pernikahannya dengan Susan. Hal itu tentunya membuat Susan jengkel kepada Eddie, tapi Eddie akhirnya memberitahu kalau dia sedang mendengar penjelasan Jim yang ternyata juga lulusan fakultas hukum seperti Susan. Si Jim. Oh, Alam ko naman mahalaga sa iyo ang makeup test mo. Karena Susan telah memutuskan kalau mereka nggak akan menunggu Eddie lulus, Susan lalu meminta Eddie agar lebih serius membahas tentang pernikahan yang akan diselenggarakan akhir bulan ini. Selain itu, Susan juga membahas rencana bulan madu mereka, karena ternyata Susan udah tidak tahan menjaga keperawanannya dan segera ingin bercocok tanam dengan Eddie. Parang mas okay yung black. Jim! Di waktu akan beristirahat, Eddie tiba-tiba aja bermimpi kalau Susan, Jim, dan ayahnya muncul di kamarnya untuk membahas tentang pernikahan, skripsi, dan kehadiran seorang cucu. Mimpi itu ternyata membuat Eddie merasa sangat stres, di mana burungnya nggak mau berdiri tegak seperti biasanya, walaupun Eddie mencoba untuk menonton film biru. Mengingat sebentar lagi dia akan menikah dengan Susan,
Eddie lalu konsultasi dengan seorang dokter tentang masalah ini. Dan si dokter mengatakan kalau Eddie mengalami disfungsi ereksi. Si dokter pun menjelaskan kalau masalah ini disebabkan oleh depresi dan stres yang berlebihan. Jadi, dokter menyarankan Eddie agar menjalani terapi selama 3 bulan. Tapi, Eddie menolak karena di akhir bulan ini, dia akan menikah dan berbulan madu bersama Susan. Pwede rin due to depression o I'm getting married by the end of the month. Karena nggak cocok dengan solusi si dokter, Eddie kemudian berpikir untuk berkonsultasi dengan Jim, yang ternyata lagi asyik bercocok tanam dengan seorang wanita. Untungnya, kegiatan mereka udah selesai tepat di waktu Eddie datang, sehingga Eddie langsung menceritakan masalah disfungsi ereksinya itu kepada Jim. Tipo, magnegosyo na lang. Yung, oh my. Sebagai seorang teman, Jim lalu mencoba sebuah cara untuk membangunkan burung Eddie. Tapi sayangnya usaha itu sama sekali nggak berhasil. Eddie pun akhirnya curhat tentang apa yang membuat merasa stres dan depresi. Karena ayahnya berharap kalau dia akan menjadi pengacara. Padahal Eddie tertarik di bidang seni rupa. Ang gusto ko, mag-fine arts. Keesokan harinya, Jim mengajak Eddie untuk berobat ke seorang dukun yang menurut cerita dari orang-orang telah berhasil mengembalikan keperkasaan banyak pria. Namun di saat Eddie berobat dengan sang dukun, Jim malah tertarik dengan kecantikan dan keseksian dari putri si dukun. Jadi, Jim langsung merayunya untuk bercocok tanam. Ketika Eddie ada janji bertemu dengan Susan, dia tiba-tiba melihat seorang wanita yang ingin bunuh diri, sehingga dia langsung menolong wanita tersebut. Wanita itu lalu mengenalkan dirinya bernama Mariposa. Dan begitu Eddie pergi dari tempat itu, dia nggak sengaja menjatuhkan dompet yang untungnya dilihat Mariposa. Yung wallet! Gara-gara menolong Mariposa, Eddie jadi terlambat menemui Susan yang merasa jengkel karena toko kue yang akan mereka pesan udah tutup. Di sini Susan kemudian bertanya, kenapa Eddie datang dengan baju kotor? Jadi Eddie berbohong kalau barusan dia jatuh ke lumpur demi menolong seekor kambing. Untuk menebus kesalahan kemarin, Eddie lalu mengajak Susan ke tempat lain untuk mencari tempat catering. Namun, di tempat itu ternyata ada Mariposa yang berniat mengembalikan dompet Eddie. Susan pun akhirnya mengetahui kalau kemarin Eddie menolong seorang wanita, dan kejadian itu tentu membuat Susan merasa sangat cemburu karena Eddie menolong kambing yang cantik dan juga seksi. Ang gandang kambing naman yan, Ed. Ang mapapangasawa sana. Di malam harinya, Mito yang melihat kalau Eddie sedang murung kemudian bertanya, apakah Eddie punya masalah yang membuatnya kepikiran. Namun Eddie merasa ragu menceritakan masalahnya karena Mito adalah ayah yang penasaran dan cerewet. Tapi sebagai seorang ayah, Mito ternyata bisa menebak kalau Eddie ada masalah dengan Susan. Thank you sa advice, ha? Karena Eddie gak mau terbuka kepadanya, Mito lalu sengaja bertemu dengan Susan, yang bercerita kalau dia merasa kesal dan cemburu karena Eddie menolong dan berkenalan dengan seorang wanita. Namun, Mito berpikir kalau hal itu hanyalah kesalahpahaman. Jadi dia berusaha untuk meyakinkan Susan kalau Eddie sangat mencintainya walaupun dia kenal dengan wanita lain. For acceptable reason. May pinagdaanan din kami nung mami ni Ed. Sementara itu, Eddie yang stres gara-gara masalah ini malah pergi ke bar bersama Jim untuk minum-minum sampai mabuk. Sebenarnya Jim udah menyuruh Eddie untuk segera pulang, namun di tempat itu Eddie malah bertemu dengan Mariposa yang mengajaknya ke sebuah hotel untuk bercocok tanam. Keesokan harinya, Eddie tiba-tiba ditangkap oleh polisi dengan tuduhan telah memperkosa Mariposa, dan Mito langsung meminta tolong kepada Susan untuk menjadi pengacara Eddie. Dalam persidangan, Mariposa mengaku kalau dia telah diperkosa oleh Eddie,
di mana dia memiliki bukti video atas kejahatan tersebut, yaitu Eddie menutup matanya serta mengikat kedua tangannya dan memaksanya untuk bercinta. At video na magpapatunay sa ginawang panggag si Edward. Si Edward Mendez ang gumahasa sa akin. Ketika sedang beristirahat, Susan langsung melabrak Mariposa karena dia akhirnya menyadari kalau Mariposa adalah anak dari Alvaro yang pernah dia penjarakan. Ternyata, Susan merasa curiga kalau Mariposa ingin balas dendam. Oleh karena itulah, Mariposa sengaja memanfaatkan Eddie yang sedang mabuk dan menuduhnya telah melakukan pemerkosaan. Hey, uy, kindat? Oo! Kanina pa kita pinipigilan, ayaw mong papigil. Walaupun dalam keadaan mabuk berat, Eddie mengatakan kalau dia merasa yakin tidak memperkosa Mariposa karena dia punya satu rahasia yang dia sembunyikan dari Susan dan ayahnya. Namun demi menjaga nama baik Eddie, yang malu akhirnya mengaku kalau dia mengalami disfungsi ereksi dan bagaimana mungkin dia bisa memasukkan burungnya yang masih dalam keadaan loyo. Tumatayo ang titi ko. Patingin nga. I haven't accomplished anything like you, Susan. Di persidangan berikutnya, hakim akhirnya mendapatkan laporan medis dari rumah sakit yang membenarkan kalau Eddie mengalami disfungsi ereksi. Dan untuk memperkuat bukti tersebut, Susan kemudian meminta Jim menjadi saksi, karena Jim adalah satu-satunya teman Eddie dan Eddie pasti menceritakan tentang masalahnya. Hindi ko po hinawakan o tiningnan man lang ha. That's all, Your Honor. Karena pihak Mariposa juga nggak mau kalah, pengacaranya lalu kembali membahas video mereka yang sedang bercocok tanam. Tapi dari video itulah, Eddie akhirnya mengetahui kalau pemeran prianya adalah Jim. Jim pun akhirnya mengaku kalau dia masuk ke sebuah kamar hotel untuk buang air besar. Tapi di kamar itu dia nggak sengaja melihat Mariposa di atas kasur, sehingga timbullah keinginan untuk mengemprut Mariposa. Po kasi yung ginagawa nila sa kulungan pag rape yung kaso eh. Berkat pengakuan tersebut, hakim akhirnya memutuskan untuk mengakhiri sidang Eddie dan menetapkan Jim sebagai tersangka baru dalam kasus pemerkosaan ini. Namun, Mariposa tiba-tiba mencabut laporannya dan mengaku kalau sangat menikmati bercocok tanam dengan Jim, dan kepuasan itu akhirnya membuatnya jatuh cinta kepada Jim. So dito, let's have formal. Beberapa waktu kemudian, Eddie dan Susan akhirnya melangsungkan upacara pernikahan sesuai dengan rencana mereka sebelumnya. Dan ketika mereka akan menikmati malam pertama, Susan akhirnya memberikan sentuhan kasih sayang kepada Eddie yang ternyata berhasil mengembalikan burung Eddie yang gagah perkasa seperti dulu. Yah, itulah dia tadi alur cerita film yang berjudul Kapak Tumayu Ang Testigo. Jika penonton sekalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.